محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام الغيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب ذرا وكرما ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله يا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد أيام عبد الفقراء وعيد المساكين الخطبة التي فيها ما كان ركعتين من الظهر فإذا سيد الخطيب على الإمام فلا يتكلم أحدكم ولا يتكلم وقد رواه من أراد فلا يحدث أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Arabi Syekhul Akbar Al-Kibritul Ahmar Muhyiddin Ibn Arabi dinukilkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantini, ulama kebanggaan Nusantara yang dimakamkan di Ma'la di kota Makkah Mukarramah.
dari salah satu kitab yang beliau tulis berjudul Bahjatul Wasail. Di dalam kitab tersebut dinukilkan dari Syekh Ibnu Arabi menyatakan qawaidul Islam khamsatun. Fondasi-fondasi Islam ada 5. Yang pertama kata beliau ma'rifatul ma'bud, mengenal kepada yang disembah, yakni kita sebelum menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya harus ada pengetahuan dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Isyarat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah engkau sesungguhnya tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Dari kalimat fa'lam, ketahuilah engkau, terkandung 2 makna. Yang pertama ilmun, yang kedua ma'rifah, ilmu dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali hanya Allah. Kalimat isbat dikatakan maknanya adalah la ma'buda fi haqqin atau bi haqqin fil wujudi illallah. La ma'buda bi haqqin fil wujudi illallah, yang artinya tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar di alam semesta ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari lafaz la ilaha illallah. Yang menarik, Allah taala memulai dengan kata fa'lam, ketahuilah. Kemudian setelah itu perintah untuk menyembah kepadanya. Artinya ilmu, walaupun tidak terlalu spesifik dan mendalam, kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah. Dan makna mengenal Allah bukan mengenal zatnya. Ulama sepakat selama kita hidup di dunia tidak ada yang bisa mengenal Allah dengan zatnya. Huwa khaliq wa nahnu makhluk. Sebab dia Allah adalah pencipta sedangkan kita makhluk. Bagaimana mungkin makhluk yang hidup di dunia bisa mengenal zatnya Allah? Sehingga ulama seperti Imam Bukhari memulai kitabnya, di dalam kitab Sahihul Bukhari beliau letakkan bab ilmu sebelum bab ibadah. Apa maksudnya? Kata Ibnu Munayyir dalam kitabnya Al-Mutawari ala Abwabi Sahihil Bukhari, yang membahas bab demi bab yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa Imam Bukhari meletakkan bab ilmu setelah bab ilmu baru bab ibadah? Sebab al-ilmu qabla al-amal, harus ada pengetahuan dulu kepada Allah sebelum beramal, sebelum menyembahnya. Dan pengetahuan ini tidak perlu terlalu rinci bagi orang awam. 3 hal saja yang harus dia ketahui, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Soffatul Zubad. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistighan, yang awal wajib bagi setiap muslim adalah mengenal Allah dengan keyakinan. Disyarahi oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdad dalam kitabnya Ifadatus Sadatil Umat. Makna ma'rifat kepada Allah bukan mengenal Allah dan melihat Allah dengan wujud aslinya ketika hidup di dunia, tidak, tapi yang dia mengenal sifat wajib, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. I'tiqadu wujudihi ta'ala wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqihi. Makna ma'rifatullah adalah dia berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Ini yang paling awal. Makanya sifat yang wajib kita yakini yang pertama adalah al-wujud.
Dan Allah bukan hanya dinisbatkan dengan nama al-wujud yang ada, tapi para ulama menambahkan wajibul wujud, zat yang wajib ada. Dari mana dalilnya? Adanya makhluk, adanya manusia, adanya alam semesta. Tidak mungkin alam semesta beserta isinya tercipta dengan sendirinya, sedangkan tidak ada yang menciptakannya. Bukankah benda-benda yang sederhana sekalipun tidak mungkin tercipta dengan sendirinya? Tisu yang ada saat ini, apakah tisu itu tercipta dengan sendirinya? Tidak, ada yang membuatnya, padahal itu hanya tisu. Kapal, perahu, bangunan, masjid yang saat ini kita berada, ada yang membuatnya. Lantas benda-benda yang sederhana, yang remeh semacam ini, itu pun ada yang membuat. Lantas bagaimana alam semesta yang dimana ada matahari, ada bulan, ada bintang, pergantian siang dan malam, ada makhluknya, tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Maka dikatakan Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Itu makna ma'rifatullah. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna liya'budun liya'rifun, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fondasi yang pertama, yaitu ma'rifatul ma'bud, mengenal kepada zat yang kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata beliau, al-qana'atu bil mawjud, sifat qana'ah, merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Karena manusia juga memiliki sifat yang namanya hirsur, rakus. Nabi sudah berikan perumpamaan, laukana li ibni Adam wadiyani minadz zahab, seandainya anak Adam diberikan 2 lembah isinya emas seluruhnya, dan dia memiliki itu, maka pasti dia ingin mencari 3 lembah yang ketiga yang berisikan emas. Dia sudah dapat lembah yang isinya emas, bukit yang berisikan emas milik dia, pasti dia akan cari yang keempat. Begitu terus menerus, hatta yamla jawfah biturab, sampai nanti dia masuk ke dalam tanah baru selesai. Itu sifat jelek, hirsut. Maka mengimbanginya dengan sifat qanaa'ah. Qanaa'ah adalah sifat yang sangat mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qana'a. Sungguh beruntung orang yang sudah diberikan petunjuk memeluk agama Islam dan hidupnya cukup dan diberikan sifat qana'a. Kenapa Nabi dahulukan nikmat Islam? Karena nikmat terbesar Islam. Orang yang sudah Islam sudah diberikan nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat yang ada. Apa artinya kesuksesan yang kita raih di dunia ini tapi meninggal tidak membawa keislaman dan keimanan? Sedangkan kita yakini bahwa sesungguhnya setelah meninggalnya kita ada kehidupan yang berlanjut, ada kehidupan yang Allah sebutkan abadi selama-lamanya, kehidupan akhirat. Yang menyelamatkan kita Islam kita, iman kita, amal kita, bukan jabatan kita, bukan harta kita. Kekayaan, tahta, jabatan yang dimiliki, tapi dia tidak membawa Islam dan iman ketika meninggal, tidak memiliki arti apa-apa. Maka benar kata Imam Suyuti ketika beliau menjelaskan al-qana'a ar-ridha bima dunal kifayah wal istighna bil mawjud. Yang namanya qana'a, dia ridho menerima semua rizki nikmat yang Allah berikan seukuran cukup bagi dirinya, dan dia berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Al-istighna bil mawjud. Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-qana'ah kanzun la yafna. Sifat qana'ah adalah gudang kekayaan yang tidak pernah habis. Dengan sifat tersebut seseorang, dia adalah orang yang kaya yang sebenarnya, karena dia tidak membutuhkan apapun.
Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fondasi Islam yang kedua, kata Ibnu Arabi. Yang ketiga, kata beliau, al-wukuf 'alal hudud. Fondasi Islam yang ketiga adalah melaksanakan batasan-batasan Allah, yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Apa yang dimaksud batasan-batasan Allah? Yaitu hukum syariat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti, jawabannya pasti, jawab syarat, yudkhilhu, pasti dia akan masukkan orang tersebut ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah tutup, wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah sukses yang paling besar. Dalam Al-Quran 114 surat, 6.666 ayat, tidak pernah ada satu ayat yang menyatakan bahwa seseorang sukses itu ketika di dunia. Tidak ada. Tidak ada kamus Al-Quran menyebutkan orang itu sukses di dunia. Walaupun agama ini memotivasi umatnya untuk sukses di dunia, tapi harus ingat itu perantara, bukan tujuan. Sukses yang sebenarnya di dalam Al-Quran 114 surat 6.666 ayat hanya menyebut sukses ketika seseorang mendapatkan ridhonya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah sukses yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, hukum Allah sangat jelas. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang memiliki hukum sejelas hukum agama Islam. Semuanya diatur. Mulai dari masuk kamar mandi diajarkan oleh Nabi tata cara, adab-adabnya, hingga masalah negara diatur di dalam agama Islam. Maka jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, taraktukum 'alal mahajjatil bayda'i lailaha kanahariha la yadhiqu anha illa halik. Saya tinggalkan kepada kalian hukum yang jelas, yang putih bersih, malamnya seperti siang. Siapa yang menyimpang dari hukum ini, maka dia akan binasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah di muka bumi ini, apalagi sudah diberikan nikmat sebagai muslim, kata Nabi, maka dia akan binasa. Tidak ada jalan lain. Kita ingin sukses di dunia, kita ingin sukses di akhirat, solusinya hanya satu, mengikuti seluruh perintah Allah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan hukum ini sampai kita meninggal dunia. Maka dia akan sukses di dunia maupun di akhirat. Fondasi yang keempat, kata Imam Ibnu Arabi, al-wafa bil uhud, menepati janji-janji Allah. Kita semua ulama ahlul kalam wal mutakallimun wa ahlu tauhid sepakat seluruhnya bahwa sebelum Allah ciptakan kita manusia saat ini hidup di dunia dengan ruh dan jasad, sebelumnya Allah telah ciptakan ruh kita terlebih dahulu sebelum jasad kita. Ruh kita diciptakan dan ruh ini makhluk. Ruh ini makhluk, ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ini hati-hati, ada syubhat di akhir zaman yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Selain Allah namanya makhluk, semuanya diciptakan oleh Allah. Ruh kita diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah mengambil sumpah, alastu birabbikum, bukankah saya pencipta kalian? Maka seluruh ruh manusia menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini janji kita kepada Allah Ta'ala di alam arwah, dan harus kita tepati di alam dunia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan beribadah kepada Allah Ta'ala, mematuhi seluruh perintahnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi. Oleh sebab itu, ketika sumpah ini dilaksanakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tepatilah janji kalian, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya janji tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman yang jujur, yang menepati janji Allah, mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para anbiya, para rasul, para ulama, aulia wassalihin, mereka adalah satu contoh kelompok manusia yang benar-benar menepati janji Allah secara total. Hidup mereka wakafkan, mereka dedikasikan hanya untuk Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tepati janjinya Allah, maka Allah akan membalas seluruh apa yang mereka lakukan dengan kebaikan. Keluar satu ungkapan dari seorang ulama, ma'alimta bi annana ahlul wafa. Tidaklah kalian tahu bahwa kami adalah orang-orang yang menepati janji Allah. Wa muhibbuna ma zala tahta liwana, dan para pencinta kami berada dalam naungan kami di hari kiamat. Nahnul kiram, kami orang-orang yang dermawan, sebab anugerah Allah berikan kepada kami dengan sebab kami menepati janji Allah. Faman atana qasiduna la sa'adata indama yalqana, siapa yang mendekat kepada kami, maka kami akan balas dengan kebaikan kepada mereka di saat ia berjumpa dengan kami. Ini bukan bahasa kosong belaka, tidak. Orang yang hidupnya dia wakafkan, dia dedikasikan untuk melaksanakan janjinya kepada Allah, maka Allah juga berikan anugerah kepada orang tersebut. Mereka diizinkan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah para nabi, mereka orang-orang solihin diizinkan oleh Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang mereka cintai. Itu yang disebut syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamah. Kata Nabi, 3 golongan yang kelak memberikan pertolongan kepada hamba lainnya. Yang pertama al-anbiya, para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama yang soleh, dan yang ketiga tsumma syuhada, para syuhada. Dan yang terakhir kata beliau, fondasi Islam yang kelima adalah as-sabru 'alal mafqud, sabar jika mengalami musibah. Sabar jika mengalami kehilangan apa yang kita cintai. Kita ini sebelum kita ada di alam dunia, Allah sudah perintahkan malaikat Jibril mengatakan kepada setiap ruh kita, ahbib man ahbabta fa innaka mufariqah wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai ruh, saya akan tiupkan ke jasadmu sehingga nanti kau akan lahir ke dunia dan hidup. Tapi ingat, ini sebelum kita lahir, masih di alam rahim, masih berupa ruh yang masuk ke jasad nanti berupa janin. Itu malaikat Jibril katakan, wahai ruh, silakan kamu hidup di dunia sesuka hatimu, tapi ingat, satu saat kau akan meninggal. Selama apapun kau hidup, ada akhirnya, ada wafatnya. Nabi sudah berikan informasi kepada kita, a'maru ummati ma baina 60 aw 70. Rata-rata umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Kemudian dikatakan lagi oleh malaikat, wa ish ma syi'ta wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Silakan kamu cinta apapun yang kamu cintai di dunia ini, silakan, kata malaikat Jibril. Tapi ingat, suatu saat kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Maka obatnya sudah diajarkan oleh Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Jangan merasa memiliki apapun di dunia, semua titipan. Suatu saat titipan ini akan diambil oleh Allah Ta'ala, karena bukan milik kita. Anak kita, istri kita, rumah kita, kekayaan kita, jabatan kita, bahkan diri kita sendiri pun, semua itu milik Allah. Dan itu titipan, bukan hak paten milik kita. Suatu saat Allah akan ambil. Maka ucapkanlah segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, jadilah orang mukmin sejati. Jika diberikan nikmat kekayaan, nikmat kelapangan, dia selalu bersyukur. Jika diberikan ujian, dia bersabar. Dan jangan meminta ujian, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Tapi kalau memang terjadi ujian, maka kita sebagai mukmin sudah siap menyikapi itu dengan kesabaran.
Laisa, kata Nabi Muhammad, ajaban bi amril mu'min, mengagumkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'minin. Semua urusannya menakjubkan dan seluruhnya baik, dan ini hanya dimiliki oleh orang beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In asabathu syarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika diberikan nikmat dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Jika diberikan ujian dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik bagi dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحاذروا الجمعة والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلم عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد المسلمين في القدس والغزة في كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ظالمين وسنة الغاصبين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم اقتلهم بددا وقدره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزهم. اللهم اعنه على بلاء يحول عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا فاشكروا فاسألوا فمن يدركم فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.